Pada bagian pertama kita akan memulai pembahasan mengenai saripati kitab-kitab Jawa kuno, yang sampai saat ini masih dijadikan rujukan sebagian orang Jawa, khususnya dalam melihat masa depan Indonesia. Kitab yang dimaksud adalah kitab Jangka Jayabaya, sebuah kitab ramalan dari abad ke-11, tepatnya sejak kemaharajaan Prabu Jayabaya dari Kediri. Sedangkan kitab Jangka Jayabaya sendiri berisi tentang ramalan Prabu Jayabaya. Kitab yang selama ini sudah banyak dibuktikan beberapa kebenarannya dari kalangan masyarakat. Misalnya, salah satu ramalan Prabu Jayabaya yang sudah terbukti adalah tentang nama-nama Presiden Indonesia, yang dikenal dengan istilah Notonogoro. Selain ramalan tentang penguasa Indonesia di masa depan, Prabu Jayabaya juga meramalkan kondisi Indonesia, dan berbagai hal yang akan terjadi, mulai dari bencana alam, kemajuan teknologi, dan lain-lain. Mari kita bahas gambaran umumnya, gambaran tentang kitab Jangka Jayabaya. Sebelum menuju pembahasan inti, yaitu saripati atau inti pokok ramalan Prabu Jayabaya, dalam kitabnya Jangka Jayabaya, terlebih dahulu kita akan mengenai gambaran umum, yang meliputi 3 pertanyaan utama, yaitu siapa penyusunnya, siapa Prabu Jayabaya, dan apa isi kitab Jangka Jayabaya. Itulah beberapa pertanyaan yang akan kita bahas di sini. 1. Mari kita mulai bahas tentang siapa penyusun kitab Jangka Jayabaya. Meskipun sudah jelas bahwa kitab Jangka Jayabaya berisi tentang ramalan Nusantara di masa depan, namun penyusun dari kitab ini masih menimbulkan kontroversi sampai sekarang. Artinya, ada beragam versi mengenai siapa penyusun kitab Jangka Jayabaya. Apakah disusun sendiri oleh Prabu Jayabaya, ataukah ramalan Prabu yang ditulis oleh orang lain? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat keberadaan kitab ini sedikit kontroversi. Menurut sebuah versi, Prabu Jayabaya diyakini oleh masyarakat Jawa sebagai ahli ramal atau ahli nujum yang sangat sakti, yang menuliskan ramalannya tentang Nusantara dalam kitab yang berjudul Jangka Jayabaya atau Ramalan Jayabaya. Nah, versi ini ada benarnya dan juga ada salahnya. Benar bahwa Raja Jayabaya adalah ahli ramal yang sangat sakti. Salah bahwa menurut sejumlah catatan ia tidak menuliskannya dalam bentuk kitab atau buku. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa tidak ada sumber sejarah pada masa Jayabaya yang menyebutkan bahwa ia memiliki karya tulis. Faktanya, 2 orang pujangga yang hidup sezaman dengan Prabu Jayabaya, yaitu Empu Sedah dan Empu Panulu, sama sekali tidak menyebut dalam kitab-kitab mereka, yang berjudul Kakawin Baratoyudo, Kakawin Hariwongso, dan Kakawin Gatotkaca Sroyo, bahwa Sang Prabu Jayabaya memiliki karya tulis. Kakawin Baratayudo hanya menceritakan tentang peperangan antara kaum Kurawa dan Pandawa, yang disebut peperangan Baratayudo. Sedangkan Kakawin Hariwongso dan Kakawin Gatotkaca Sroyo berisi tentang cerita Sang Prabu Kresna. Titisan Batara Wisnu ingin menikah dengan Dewi Rukmini dari negeri Kundina, putri Prabu Bismaka. Rukmini sendiri adalah titisan Dewi Sri. Nah, berdasarkan fakta tersebut, muncul pertanyaan, lalu dari mana sumber datangnya kitab Jangka Jayabaya? Versi lain menyebutkan dan menyatakan bahwa sumber ramalan ini sebenarnya hanya satu, yakni Kitab Asrar atau disebut Kitab Musarar, karangan Sunan Giri Prapan atau Sunan Giri ketiga, yang dikumpulkan pada tahun Saka 1540. Dalam hitungan Hijriyah, pada tahun 1028, sedangkan dalam hitungan Masehi, pada tahun 1618, hanya selisih 5 tahun, dengan selesainya kitab Pararaton tentang sejarah Majapahit dan Singosari, yang ditulis di Pulau Bali, 1535 pada tahun Saka, sebanding 1613 Masehi. Jadi, penulisan sumber ini, sudah sejak zamannya Sultan Agung dari Mataram, yang bertahta,
pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Namun terdapat versi lain lagi, yang mencatat bahwa kitab Jangka Jayabaya pertama dan dipandang asli, adalah dari buah karya Pangeran Wijil I, dari Kadilangu atau yang disebut Pangeran Kadilangu kedua, yang dikarangnya pada tahun 1666, sampai 1668 di tahun Jawa, atau sebanding tahun Masehi, 1741 sampai 1743 Masehi. Sang pujangga ini memang seorang pangeran yang bebas, mempunyai hak merdeka, yang artinya punya kekuasaan wilayah perdikan, yang berkedudukan di Kadilangu Demak. Memang ia seorang keturunan Sunan Kalijaga, sehingga logis bila pangeran dapat mengetahui sejarah leluhurnya dari dekat, terutama tentang riwayat masuknya Sang Brawijaya terakhir kelima yang mengikuti agama baru, yaitu agama Islam. Sebagai pertemuan segitiga antara Sunan Kalijaga dengan Sang Prabu Brawijaya dan penasehat Baginda yang bernama Sabda Palon dan Naya Genggong. Dengan demikian, kitab Jangka Jayabaya yang kita kenal sampai sekarang adalah gubahan dari kitab Musarar, yang sebenarnya untuk menyebut kitab Asrar, karangan Sunan Giri ketiga. Selanjutnya para pujangga, yang di belakang juga menyebut nama baru itu.